Salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagariang. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang materi analisis investasi sektor publik. Program investasi publik. Investasi publik digunakan untuk pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain yang pertama memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan asal-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. Aspek kelayakan investasi. Pertama ada aspek teknis, yaitu bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Aspek sosial dan budaya. Aspek ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik ada tingkat diskonto, inflasi, risiko dan ketidakpastian, dan capital rationing. Investasi dalam sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pengakuan, pengukuran, dan metode penilaian investasi. Pengakuan investasi ekstensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. Pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi ada investasi pasar aktif yang dapat memberikan nilai pasar, investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif. Metode penilaian investasi ada metode biaya, metode ekuitas, dan nilai bersih. Pengakuan hasil investasi. Pada penilaian investasi dengan memperhatikan metode biaya terdapat dua hal, yaitu yang pertama, apabila investasi yang dibagikan berupa kas dividen, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Apabila investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi. Dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi juga akan bertambah. Pelepasan dan pemindahan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan sebab-sebab lainnya. Penyajian pengungkapan investasi ada penyajian dalam laporan keuangan. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun non permanen. Pengungkapan investasi ada kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu identifikasi kebutuhan investasi, menentukan semua manfaat dan biaya proyek yang akan dilaksanakan, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah, memiliki proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode penilaian investasi tradisional dan metode aliran kas yang didiskontokan.
Analisis investasi yaitu ada analisis biaya manfaat dan analisis efektivitas biaya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.